Aku tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di kegiatan di kelas sekolah penggerak Bapak Faizal dan Bapak Misbah. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya keadaan bapak-bapak yang ada di sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau gini ya Bapak ya, kalau saya bertanya bagaimana kabarnya, maka harus dijawab dengan Alhamdulillah luar biasa. Bisa dipahami? Oke. Bisa? Oke, kita mulai sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalau baik-baik saja kabarnya. Sebelum kita mulai, Bapak-bapak, saya minta bantuan Bapak Misbah untuk memimpin doa. Silakan Bapak Misbah. Mari Bapak dan Ibu kita awali kegiatan ini dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Terima kasih Bapak Misbah atas bantuannya untuk memimpin doa. Dan yang selanjutnya adalah kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Kenapa kok ice breaking? Agar kita lebih semangat. Semangat. Semangat ya, agar kita lebih semangat. Ice breaking-nya kita tepuk-tepuk saja supaya kita tetap semangat ya. Nah, tepuknya bagaimana? Ketika saya bilang tepuk 1, maka bapak-bapak tepuk 1 kali, kemudian tepuk 2, panjenengan tepuk 2 kali, tepuk 3, bapak-bapak tepuk 3 kali. Bisa dipahami? Oke, bisa dimulai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sekarang diganti dengan tepuk merah itu untuk tepuk 1, tepuk kuning untuk tepuk 2, dan tepuk hijau untuk tepuk 3. Bisa dipahami? Coba tepuk merah 1 kali, tepuk kuning 2 kali, tepuk hijau 3 kali. Silakan didengarkan apa-apa saya. Tepuk hijau. Betul. Tepuk kuning. 2. Ya, tepuk hijau. Tepuk kuning. Tepuk biru. Ya, loh. Kan cuman merah, kuning, dan hijau. Iya, biru kan tidak. Bagaimana perasaannya setelah ice breaking? Bingung. Semangat, luar biasa. Semangat tidak? Enggak. Semangat lah. Semangat, harus tetap semangat. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, Bapak-bapak. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem kurikulum di sekolah penggerak, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang literasi digital. Saya akan nge-share slide-nya, tunggu sebentar. Silakan diperhatikan baik-baik. Ini suara saya bisa terdengar, nggih? Jelas, sangat jelas. Tunggu sebentar. Bisa dilihat tampilannya. Bisa, komponen perangkat TIK. Ya, betul. Komponen perangkat TIK. Nah, komponen perangkat TIK. Apa sih singkatan dari TIK itu? Ayo, Bapak Faizal. Teknologi. Ya, saya lupa. Teknologi, bagaimana dengan informasi dan komunikasi? Ya, betul sekali. Jadi TIK itu adalah singkatan dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu kita lanjut.
Nah, ini adalah unsur-unsur komunikasi, di mana unsur-unsur komunikasi ini ada yang namanya sender and receiver. Nah, sender ini adalah pengirim dan receiver ini adalah penerima. Nah, ketika seorang pengirim ini mengirim pesan, maka dibutuhkan media. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Nah, ini adalah persamaan antara unsur-unsur komunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Di mana unsur komunikasi yang pertama ada pengirim atau penerima, dan di TIK, perangkat TIK itu ada hardware dan software. Bisa didengar nggih? Sangat jelas suara saya? Jelas, jelas. Jelas ya. Jelas. Kemudian yang kedua ada pesan atau message di unsur komunikasi, dan di komponen perangkat TIK itu ada teks, suara, gambar, dan video. Nah, untuk selanjutnya itu di unsur komunikasi ada yang namanya medianya. Nah, kalau di TIK itu ada apa? Medianya ada apa ini? Suara. Kabel. Oh, kabel. Ya, yang ketiga, yang kabel dan kabel. Ya, Pak Misbah, nirkabel itu seperti apa sih maksudnya? Nirkabel itu tanpa kabel, Bu. Ya, betul sekali, yang tanpa kabel. Kabel Contohnya berarti seperti apa? frekuensi. Iya, contohnya seperti apa? Bluetooth. Sinyal. Ya, sinyal. Oh, Terima ya. kasih, Bapak. Sinyal. Oke. Untuk selanjutnya yaitu unsur komunikasi ada umpan balik atau feedback. Nah, di TIK itu contohnya di indikator centang pada WhatsApp, tanda pesan sudah terkirim atau diterima oleh perangkat. Pak Misbah sama Pak Faizal, apakah sudah punya WhatsApp? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Di situ ada centang 2. Ya. Ya, nah itu adalah tanda indikatornya. Kalau sudah diterima. Begitu. Nah, selanjutnya ada unsur komunikasi itu ada gangguan. Di TIK itu ada yang dapat dikendalikan gangguannya dan ada yang tidak dapat dikendalikan. Bisa diberikan contoh Pak Faisal yang dapat dikendalikan, contohnya seperti apa gangguannya di perangkat TIK? Perangkatnya rusak karena butuh perawatan. Ya, butuh perawatan. Ya. Kemudian apalagi yang dapat dikendalikan? Yang dapat dikendalikan ya selain perangkat, softwarenya, mungkin karena update-nya. Oh gitu, ya terima kasih banyak. Kemudian Pak Misbah, untuk yang tidak dapat dikendalikan, contohnya seperti apa? Yang tidak dapat dikendalikan, contohnya listrik mati. Ya, selanjutnya? Selanjutnya bencana alam. Bencana Bisa alam. nggak ya? Bisa Pak, kalau bencana alam itu Tiba-tiba menyebabkan gitu. sesuatu yang sangat mengganggu begitu, misalkan sinyal down, itu kan juga tidak bisa dikendalikan. Betul. Ya, terima kasih Pak Misbah dan Pak Faisal atas jawabannya. Mari kita berikan tepuk salut atas jawaban Bapak-bapak sekalian yang sungguh luar biasa. Nanti tirukan saya ya tepuk salutnya. Tepuk salut. Salut, begitu nggih? Salut. Tepuk salut. Salut. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang lainnya. Nah, ini apa sih? Kok di slide ini ada gojumenti.com? Jadi, Pak Misbah sama Pak Faisal ini saya minta untuk menyiapkan menyiapkan perangkatnya untuk masuk di menti.com. Silakan Bapak-bapak bisa menggunakan Mozilla atau Google Chrome. Menti.com. Ya, menti.com. Ya, kemudian pakai silakan laptop apa pakai HP, Bu? Bisa, dua-duanya bisa, Pak. Karena ini berbasis link web based. Oke, sudah. Ya. Sudah. Nah, kalau sudah di situ kan ada kodenya, kode 1290 1180, silakan ditulis kodenya di situ, dimasukkan. Kendala apa yang sering terjadi dalam penggunaan PC atau laptop? Betul. Ya, tadi ada yang menjawab lemot, memori penuh, baterai habis, hang, RAM-nya kecil, baterai lemah. Ini jawabannya Pak Misbah sama Pak Faisal ya? Iya. Ya, itu ini jawaban dari bapak-bapak itu akan tampil di sini. Bapak-bapak cukup menjawab di situ, kemudian di sini sudah tampil.
Ya, ini bisa Bapak-bapak gunakan untuk anak-anak, apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi dan sekarang lagi PPKM darurat juga karena dan sebentar lagi akan masuk. Bisa dipergunakan ini untuk kolaborasinya. Bisa digunakan menti.com. Untuk yang selanjutnya, silakan Lack of electricity. Oh, Ya, Pak. Coba di next question. Sudah sudah. Habis. Iya, Bu. Oke, kalau Thank you sudah. for your participation. Oke, Gambar kalau lope-lope. oh Iya, ya. lope-lope. Ya, kalau Gambar sudah lope-lope. silakan ditutup untuk menti.com-nya. Oke. Saya akan menampilkan lagi slide selanjutnya. Bu, boleh bertanya nggak, Bu? Bisa, Pak, silakan. Aplikasi menti.com ini Ibu yang buat atau punya siapa? Apa memang peruntukannya untuk polling atau pertanyaan pendek Iya, semacam ini? ini bisa untuk polling, Pak. Ada waktunya nggak nih, Bu? Untuk di menti.com ini ada, maksudnya ada waktu jedahnya gitu. Sampai kapan, atau harus hari ini juga, atau boleh besok? Yang penting ada kodenya gitu. Ya, bisa Pak, tapi saya pakai free. Free itu yang 30 menit saja. Jadi kalau misalkan Bapaknya mau ini, apa namanya itu, mau untuk anak-anak, silakan dibuka mentinya. Nah, ini bisa Jadi batas ini. waktunya Pokoknya hanya 30 menit. iya. Nah, oke, Berarti selanjutnya pertanyaannya bisa dibuat sendiri nggak? bisa, Pak. Ini saya buat sendiri kok, Pak, di menti.com-nya. Ya. Oke, monggo dilanjut, Bu. Selanjutnya, ya, oke, ini selanjutnya ya, Pak ya. Sebentar. Nah, ini kan pertanyaannya tadi yang pertama. Yang pertama, perangkat lunak yang sering digunakan untuk komunikasi, kita sudah membahasnya tadi di menti.com. Kemudian ada kendala apa yang sering terjadi dalam penggunaan PC atau laptop. Nah, ini yang kendala ini tadi sudah, yang pertama belum ya Pak ya, kita tidak membahasnya, kita bahas langsung saja di sini, yaitu perangkat lunak yang sering digunakan. Pak Faisal, perangkat apa yang sering Bapak gunakan untuk berkomunikasi? Ya, smartphone. Yes, Smartphone smartphone dalam bentuk HP, apa? dalam bentuk WA, GCR, Google Classroom. Untuk selama ini, Bu, ya. Ya. Zoom meeting. Oke. Ya, itu saja. Iya. Kemudian untuk Pak Misbah bagaimana? Sama, Bu. Sama. Tadi kita semuanya sama, ya Pak. Ini. Sama. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk dari mengenali gangguan pada TIK itu sendiri, Pak. Di slide ini ada gangguannya, nanti kalau ada gangguan otomatis ketika seseorang mengirimkan pesan akan terganggu dan tidak akan terkirim kepada si penerima. Begitu. Selanjutnya, nah ini adalah evolusi perangkat TIK. Kita perhatikan yang pertama yaitu ada komputer. Nah, ini komputer ini kita perhatikan dari gambar 1, 2, dan 3. Ini kira-kira berbeda apakah sama? Berbeda atau sama? Beda. Kalau dari penggunanya sama. Kalau penggunaannya sama, tapi iya, tapi dari segi hardware-nya itu yang berbeda. Iya, betul sekali. Beratnya juga beda, Bu. Beratnya juga beda. Pasti lebih berat yang pertama. Iya, tapi ini ya Pak ya, perkembangannya juga beda ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan di laptopnya Pak, di gambar 1, 2, 3, 4.
Nah, kemudian ini ada tanda tanya. Kenapa kok ada tanda tanya? Mari kita perhatikan di laptopnya ini. Nah, ini ada laptop zaman dahulu, Pak. Ini kan masih berat itu yang tebel. Oke. Ya, kemudian akan berkembang seperti ini. Dan Ya, Ibu. bahkan sekarang berkembang tablet, banyak yang menggunakan tablet. Ya. Nah, untuk tahun 2025 atau 2030 ke depan ini akan berubah menjadi apa? Tentunya akan ada inovasi-inovasi terbaru. Nah, ini untuk yang handphonenya ini saya mau bertanya sama Pak Faisal dan Pak Misbah. Handphone apa yang pertama kali Bapak punya? Handphone yang nomor 3, Ibu. Yang nomor 3. Yang ini, Iya. Pak. Yang putih. Iya, yang putih. Oh, Sony Ericsson. Itu yang pertama. Iya. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang Samsung. Samsung. Tipe apa, Pak? Tipe J7 Plus. Oke, sudah mengikuti zaman sekarang ya, Pak ya? Ya. Ya, kalau yang Pak Misbah, untuk HP pertama yang pertama kali dimiliki? Pertama kali Siemens. Itu yang pertama kali dipunya ya Pak ya, Siemens ya Pak ya. Kotok itu. Ya. Kalau yang sekarang Pak yang mana Pak? Yang sekarang? Yang sekarang pakai Samsung. Yang sekarang pakai Samsung. Tipe apa Pak? Note 10 Plus. Oh, wow. Note 10 ya Pak ya. Sangat 10. Sangat mengikuti zaman sekarang ya Pak ya. Nah, ini Pak, perangkat-perangkat ini yang digunakan di dalam sekolah penggerak nanti. Nah, kita sebagai guru itu kan kita juga harus ini mengikuti zaman ya Pak ya. Tidak mungkin kita itu mengajari anak itu dengan teknologi di zaman kita kan tidak mungkin karena anak-anak itu kan hidup di zaman sekarang ya Pak ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologinya begitu Pak. Nah, selanjutnya ini adalah kemajuan teknologi. Pertanyaan itu apa Bu? Tadi Bu jawabannya Bu. Pertanyaannya mana yang Pak? Tanda tanya itu loh Bu. Yang tanda tanya ini untuk kedepannya inovasinya itu seperti apa lagi? Menurut belum Ibu? Tahu ya. Kita juga belum tahu Pak. Iya, karena sekarang itu sudah revolusi industri 4.0 bisa. Besok itu 4.5 or 5.0. Oh, ya. Ya. Nah, kita perhatikan video berikut ini. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, apa yang ada dan apa yang hilang? Silakan Pak Misbah. Apa yang bisa disimpulkan dari video ini? Yang hilang itu satu yang jelas mesin fax. Iya. Lalu? Kedua, telepon. Ya. Selanjutnya? Kamera jadul. Buku. Semuanya ya Pak hilang ya? Semuanya hilang. Yang ada apa yang ada? Laptop. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari video ini? Coba Pak Misbah, apa yang bisa disimpulkan? Nah, yang bisa disimpulkan adalah teknologi sekarang itu meringkaskan dari perangkat-perangkat yang lebih dulu. Ya, terima kasih Pak Misbah. Terima kasih. Betul Bu ya? Betul sekali. Mari kita beri tepuk hebat untuk Pak Misbah. Tepuk hebat. Hebat. Terima kasih Pak Misbah atas jawabannya luar biasa. Untuk selanjutnya 100 sekali. Nah, ini adalah ragam perangkat TIK dalam sekolah penggerak. Ini adalah ada PC atau laptop, kemudian ada handphone. Ini yang wajib dipunyai di sekolah penggerak. Oh iya. Nggih, Pak nggih. Pak Misbah ini punyanya yang mana? Handphone, PC atau laptop atau punya semuanya? Punya semuanya, Bu. Kalau Pak Faisal? Punya semua, Bu. Punya semua nggih. Enggak punya semua, Bu. Punyanya laptop sama handphone. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting kita harus siap. Ya, yang penting siap lahir batin. Betul. Nah,
Selanjutnya yaitu spesifikasi perangkat TIK. Di sana ada sistem operasi yang digunakan itu apa, kemudian ukuran RAM, random access memory, dan besaran ROM, read only memory, dan lain-lain seperti storage memory dan lain sebagainya. Nah, saya mau bertanya sama Pak Faisal, handphonenya sekarang itu RAM-nya berapa? RAM-nya 4, Bu. Sama, berarti sama handphone saya, Pak ya. Iya. Kalau Pak Miftah? Berapa ya sebentar? 12. 12. Mengikuti sekali ya Pak ya perkembangannya. Sepertinya baru beli itu handphonenya. Harus. Ya, karena semakin banyak aplikasi yang harus dituntut ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini adalah cara mengetahui spesifikasi di PC atau laptop. Tapi ini yang saya berikan contoh videonya adalah di Windows 10. Silakan diperhatikan. Ada tanda panahnya. Ajay. Nah, ini kalau kita mau ingin melihat free space-nya, misalkan perangkat kita ini lemot begitu. Nah, misalkan perangkat kita lemot, kenapa ya kok bisa lemot? Mari kita lihat dulu di sini penyimpanannya apakah sudah penuh ataukah belum begitu. Kita bisa lihat di situ tadi, ini adalah contoh dari Windows 10. Nah, ini yang di sini kan ada free space-nya ada 350 MB. Di sini sudah digunakan di data C itu berapa, kemudian di data D itu berapa, dan di data E itu berapa. Sisanya ada free space-nya 350 MB. Kalau misalkan perangkat Bapak-bapak ini lemot, berarti ada yang harus dihilangkan atau dihapus atau langsung dipindah ke yang lain, gadget yang lain. Begitu. Selanjutnya yaitu platform TIK atau aplikasi dan pengoperasiannya. Jadi platform TIK atau aplikasi ini ada dua, ada yang application based, ada yang web based. Jadi ada yang berdasarkan aplikasi dan juga ada yang berdasarkan web. Nah, contohnya apa yang application based ini? Application based ini ada di PC atau laptop, kemudian di mobile. Dia sesuatu yang bisa di download begitu, jadi dia bisa tidak perlu link. Kalau yang web based ini dia ini butuh link web browser. Jadi Bapak-bapak bisa membuka Mozilla Firefox atau Google Chrome untuk membuka link tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu ini contoh apa ini? Aplikasi RKAS itu. Ini aplikasi RKAS ini adalah application based. Jadi dia yang bisa diinstal yang berdasarkan aplikasi. Mari kita lihat. Nah, ini application based. Kemudian format filenya itu bentuknya exe, and then install pada perangkat komputer, desktop atau laptop ini bisa diinstal, Bapak. Kriteria minimum sistem operasi yang diminta adalah Windows XP, Vista 7, 8, or 10. Nah, untuk selanjutnya yaitu dapodik. Nah, kita sudah mendengar kata dapodik. Tentunya ini adalah kata-kata yang tidak asing. Dapodik. Di dapodik ini itu kita tidak perlu menginstal, tapi kita itu cukup alamat linknya saja. Nah, ini yang dinamakan dengan web base. Begitu. Contohnya ada di SIM PKB ya Pak ya. SIM PKB itu kan kita tidak perlu menginstal, tapi kita membuka linknya. Itu adalah panjangannya dapodik apa? Ya Pak? Panjangannya dapodik? Kepanjangannya dapodik. Data pokok kependidikan. Takut keliru saya. Oh begitu. Sudah tahu kan Pak? Kepanjangannya dapodik. Apa tadi Pak Faisal kepanjangannya?
Data pokok pendidikan. Ya, betul sekali, data pokok pendidikan. Nah, ini adalah web base ya, ini berdasarkan alamat web. Jadi tidak perlu diinstal. Jadi ini perlu menggunakan koneksi internet juga. Tapi tidak perlu diinstal begitu. Nah, untuk selanjutnya kita ke refleksi di Twitterlah juga. Silakan dibuka, Bapak, Twitternya. Ini alamatnya. Ini alamatnya twitterlah.com. Silakan dibuka. Sudah dibuka? Bentar, Bu. Twitterlah. Ya, twitterlah.com. Twitterlah. Loh, kok hilang? Iya, Pak. Twitterlah. Ini saya share yang halaman Twitternya, Pak. Twitterlah. Ini aplikasi apa, Bu? Twitterlah. Yang ini aplikasi sama seperti yang tadi, Pak. Cuman ini bukan untuk polling, Pak. Tapi ini bisa panjenengan ini bisa seperti kayak kesimpulan. Nanti bisa ditulis di situ, kemudian bisa nampil di sini juga. Ini tuh seperti whiteboard begitu, papan tulis. Berbayar nih, Bu ya? Ya, yang ini berbayar juga. Berbayar, Pak. Ini ada free-nya. Iya. Sudah dibuka, Pak? Online. Sudah. Sudah, ini nanti saya berikan alamatnya ya, Pak, ya, linknya ya, Pak. Ini saya sharekan linknya. Kita bukanya Silakan. langsung di Twitterlah ini, Bu ya? Iya, Pak. Bentar, saya share di mana ya? Enaknya langsung di ini aja, di chatnya di Zoom aja ya, Pak. Saya buka di situ atau saya buka di grup. Tunggu sebentar. Langsung kirim di grup, Bu ya? Iya, saya Nanti kirim kita di tinggal. grup WA saja ya, Pak. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah saya share alamatnya. Silakan dilihat alamatnya. Share di mana, Bu? Di WA, grup. ya? Ya. Oke, sebentar. Silakan diklik saja. Sudah? Wah, wajah saya gelap. Sudah diklik, Pak, alamatnya? Wes, Sudah masuk? Belum, Bu.
Wes. Coba di situ disimpulkan Pak Faisal dan Pak Misbah apa yang sudah kita ini apa namanya kita pelajari hari ini. Dan tolong diperhatikan di sini. Lampu saya mati. Tadi diklik di mana ya? Di sini. Tidak ada apa-apanya, Bu ya? Silakan diklik dulu. Memang nggak ada apa-apanya, Pak. Blank. Dan tolong di situ dituliskan kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tulis. Ya. Tulisnya pakai ini ya. Satu TIK. Iya, kayak tulisannya TK ini. Pak, pakai teks saja bisa, Pak, ini. Di sini, lihat di itu apa di screen-nya. Ini teks ini coba diklik. Sebentar, ya. Nah, sudah nampil kan di saya di layarnya? Teksnya silakan diklik. Sebelah kanan. Ini di teks ini. Nah. Di sini silakan diklik. Ya, saya kok tidak ada ya. Nah. Oh, teks di situ. Ya, teks ini, Pak. Silakan. Oke, yang pertama. Kesimpulannya silakan ditulis di sini. Kesimpulan yang pertama. TIK berkembang pesat. Sudah. Nah, ini sudah di saya juga sudah nampil. Kesimpulan yang pertama adalah TIK berkembang pesat. Nah, untuk Pak Faisal mohon untuk segera disimpulkan apa tadi diskusinya. Ini saya lagi. Terus kita tampilkan di. Pak, bukan di sini ya, Pak ya, bukan di yang di chat ini, tapi yang di sini di teks ini di layar ini, Pak. Coba diperhatikan di layarnya yang sudah saya bagikan. Sudah. Ya, ini tolong diklik. Ya, sudah. Sudah, kemudian diklik di sini, Pak. Ya, diklik. Nah, di sini. Diklik di sini. Setelah diklik ini, ya, teks, sudah. Kemudian diklik di sini. Ya. Ini kan ada kota di situ. Ya, ini, ini sudah. Ini siapa ini? Hadirnya teknologi sekarang membantu manusia agar semakin mudah dalam pekerjaan. Ini adalah kesimpulan yang kedua. Kemudian bisa ditarik lagi kesimpulannya. Ini ada lagi. Ada kesimpulannya adalah saat belajar teknologi sejak dini jangan pernah menyerah. Hebat sekali. Ada yang mau nambahkan lagi kesimpulannya? Sudah? Kalau kita menambahkan langsung, Iya, Pak. Ini bisa dipakai, Pak, untuk anak-anak. Biar anak-anak nggak bosen. Ya. Tweetbela.com. Oh, ini bukan kesimpulan ini. Oh, ya. Ya, terima kasih. Gitu. Sudah ya, Pak ya? Ini kesimpulannya sudah? Oke. Ya, Ibu. Kalau sudah, maka ini kita berbayar, Bu ya? Iya, Pak, berbayar. Free-nya cuma sedikit aja 30 menit gitu. Setelah 30 menit kita maksudnya harus pindah, kita harus dapat link baru atau gimana? Iya, Pak. Kita tidak berbayar. Iya, yang penting pokoknya waktunya 30 menit saja. Gitu. Ini bisa kita sudah berapa jam ini? Iya. Sudah ya, Pak ya? Oke. Sudah, Bu.
Ya, dengan adanya kesimpulan tadi, maka berakhir sesi materi literasi digital kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini Terima kasih. bisa bermanfaat ke Terima depannya kasih. untuk anak-anak, untuk bapak-bapak sekalian. Oke. Dan instrukturnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan, salut. Oke, Sampai jumpa lagi. tepuk semangat dulu untuk kita semua agar kita tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah. Dadah.